Di video ini, kita akan membahas 10 tips dalam bertahan dalam permainan catur, khususnya bertahan dalam melindungi raja dari ancaman skakmat. Tips yang pertama, berhati-hatilah dalam rokade. Pada situasi tertentu, bisa saja menunda rokade adalah hal yang perlu dilakukan. Coba kita lihat contohnya. Di sini kita memainkan hitam. D4, D5, kuda F3, kuda F6, gajah G5, E6, H3, gajah E7, pion G4. Dalam posisi ini, jika kita rokade pendek, bukanlah langkah yang buruk. Namun jika kita melakukannya, maka kita akan membawa raja kita ke wilayah di mana putih menyerang, lewat pion-pionnya yang sudah maju. Jika rokade, gajah ditukar kuda, gajah balas makan, kemudian memajukan pion ke H4. Dan di langkah berikutnya bersiap untuk pion G5, pion H5, pion G6 untuk membongkar pertahanan raja hitam. Sebaiknya dalam keadaan seperti ini jangan dulu rokade. Lebih baik melakukan tekanan balik dari pusat dengan pion C5 misalnya. Diikuti kuda C6, gajah D7, lalu mengeluarkan menteri, dan kita bisa mempertimbangkan untuk rokade panjang. Namun kita juga masih mempunyai opsi untuk rokade pendek jika situasinya memang memungkinkan nanti. Yang penting dalam keadaan seperti ini, jangan terburu-buru rokade terlebih dahulu. Tips yang kedua, selalu perhatikan menteri lawan. Sebagian besar skakmat yang terjadi pada permainan adalah karena menteri lawan yang berperan atau terlibat dalam serangan. Karena menteri merupakan perwira yang terkuat. Ketika menteri lawan berperan dalam serangannya, kita harus ekstra waspada padanya. Berbeda jika lawan kita menterinya tidak terlibat dalam serangan, maka akan lebih mudah dalam meredam serangan lawan. Kita lihat contohnya, E4, E6, D4, D5, kuda C3, gajah B4. Pertahanan Prancis variasi Winauer. Lalu putih memainkan langkah yang agak aneh, menteri D3. Jika hitam memakan pion E4, menteri memakan balik karena kuda sedang dipin gajah. Lalu hitam kuda F6 memanfaatkan tempo dengan mengancam menteri, putih menggeser menteri ke H4. Alasan putih merancang posisi seperti ini adalah untuk memposisikan menterinya ke sayap raja hitam, ke area di mana raja hitam akan rokade, sehingga memudahkan putih dalam melancarkan serangan pada raja hitam. Coba kita balik papannya, dilihat dari sudut pandang hitam. Sebelum memutuskan untuk rokade, hitam harus berpikir dan mempertimbangkan dengan matang rencana rokadenya. Karena menteri lawannya sudah berada di sana. Dan kalau hitam melakukannya, putih mempersiapkan gajahnya lewat gajah D3 untuk merancang serangan pada H7. Dan di langkah berikutnya gajah putih ke G5 untuk mengancam kuda F6 hitam yang menjaga H7. Memang kuda BD7 bisa dimainkan hitam untuk mengcover kuda di F6. Namun poin utama dari posisi ini adalah menteri lawan sudah berada pada sisi di mana raja kita rokade. Coba kita kembali. Jadi pada kondisi seperti ini, daripada rokade, hitam lebih baik memainkan menteri D5. Karena kuda di C3 masih dipin, maksud dari hitam memajukan menteri ke D5 ini adalah merencanakan menteri ke E4 untuk menukarkan menterinya dengan menteri putih yang sedang merancang serangannya pada sayap raja. Daripada rokade yang justru akan membawa raja kita dalam bahaya, jadi selalu waspada terhadap menteri lawan jika dia menempatkan menterinya yang mengarah ke wilayah raja kita bertahan. Tips yang ketiga, pertimbangkan untuk menukarkan perwira yang tujuannya adalah untuk menyederhanakan posisi. Lihat dalam posisi ini, hitam memainkan menteri D6, membuat susunan baterai untuk mengancam skakmat di H2. Ancaman dari hitam adalah gajah makan kuda F3 dan menteri makan H2. Dalam menghadapi ancaman seperti ini, banyak pemain putih memajukan pion ke G3
untuk menutup diagonal menteri hitam. Namun langkah ini memunculkan kelemahan pada petak-petak terang di F3 dan H3. Hitam akan menambah tekanan pada F3 dengan kudanya ke G5. Dan tidak ada cara bagi putih untuk menjaga kudanya di F3 ini. Sehingga pion G3 bukanlah langkah yang bagus. Langkah terbaiknya adalah kuda B5, menggarpu menteri dan gajah hitam. Putih bermaksud menukarkan kudanya dengan gajah hitam. Misal menteri ke D7, kuda makan gajah, menteri makan kuda, dan tidak ada ancaman skakmat lagi dari hitam. Putih telah menggagalkan ancaman skakmat dari hitam dengan cara menukarkan perwiranya dengan perwira lawan yang sedang memberikan ancaman. Tips yang keempat, menyusun rencana untuk menyerang balik. Coba kita lihat lagi contoh posisi yang tadi kita bahas. Di sini daripada rokade, opsi terbaik hitam adalah melakukan sesuatu yang dapat memberikan ancaman balik bagi lawan kita. Dalam keadaan seperti ini, jangan menunggu sampai terlambat untuk melakukan perlawanan. Jika kita melihat peluang untuk melakukan ancaman balik atau serangan balik, maka susunlah rencana dan lakukanlah. Tips yang kelima, pertahanan terbaik adalah menyerang. Istilah ini sering kita dengar pada pertandingan-pertandingan olahraga, salah satunya sepak bola. Dalam contoh ini, putih memainkan gajah A3. Ini bukanlah langkah yang bagus. Gajah ini menyerang benteng di F8 dan kebanyakan sebagai hitam akan memindahkan bentengnya ke E8. Namun yang dimainkan hitam di sini adalah langkah yang berbeda. Dia melangkahkan kuda ke D4, memanfaatkan pin yang dilakukan gajah hitam pada pion C3. Yang dilakukan hitam, daripada memindahkan bentengnya, lebih baik menciptakan ancaman balik dengan kuda terhadap menteri putih. Menteri putih diamankan ke A4. Ancaman dari gajah putih pada benteng hitam masih ada. Namun lagi-lagi hitam mengabaikannya. Dia justru mencari langkah yang memberikan ancaman balik dengan kuda F3 skak. Raja ke E2 dan menteri F4. Lagi-lagi ancaman pada benteng di F8 diabaikan. Hitam membawa menterinya ke petak yang lebih strategis. Cara bertahan seperti ini sebenarnya sering sekali dapat kita mainkan, namun kebanyakan dari kita tidak melakukannya. Kelanjutannya, misalkan gajah makan benteng, menteri E4, raja F1, menteri E1, raja G2, kuda H4, raja G3, menteri E5, pion F4, raja makan kuda, dan hitam telah memainkan langkah skakmat yang cantik. Proses skakmat tersebut telah dirancang dengan cara mengabaikan ancaman dari lawan dan mencari langkah menyerang untuk memberikan ancaman balik. Tips nomor 6, hindari lajur terbuka pada raja. Ini adalah posisi di mana hitam telah menciptakan pola serangan yang membahayakan putih, di mana kedua benteng hitam berada di belakang pion-pionnya yang terus dimajukan untuk membongkar pertahanan putih. Kuda putih sedang diancam, dan misalkan saja kuda mundur ke E1, sebenarnya lebih bagus kuda ke G5, tapi coba kita analisis jika kuda ke E1. Hitam terus mendorong pionnya ke H3. Di sini putih harus mengambil keputusan dari 3 pilihan. Memakan pion H3, membiarkan pion hitam memakan pion G2, atau memajukan pion ke G3. Ketika raja kita menemui ancaman badai pion seperti ini, respon terbaik kita adalah memajukan pion ke G3 dengan tujuan untuk memblok lajur-lajur yang dikuasai benteng hitam, sehingga tercipta struktur pion yang terkunci. Jika putih memutuskan untuk memakan pion H3, lihatlah betapa mengerikan posisi raja putih. Hitam mempunyai lajur terbuka yang sudah dikuasai bentengnya. Hitam bisa menumpuk bentengnya di lajur ini, atau membawa menteri dan perwira lainnya
untuk melancarkan ancaman dari lajur terbuka ini. Kemudian jika kita membiarkan pion hitam memakan G2, misalkan kita melangkah A3, pion makan G2, hitam juga memiliki lajur terbuka yang sudah dikuasai bentengnya dan sangat berbahaya sekali bagi Raja Putih. Maka dari itu sebisa mungkin buat lajur menjadi tertutup sehingga menutup ancaman jarak jauh dari benteng lawan. Tips yang ketujuh, perhatikan semua ancaman dari lawan. Ini adalah posisi yang di awal tadi sudah kita bahas. Tadi sudah kita lihat langkah kuda putih ke B5 untuk menukar kuda putih ini dengan gajah hitam. Tetapi di sini banyak pemain putih yang memainkan pion G3. Itu karena mereka hanya melihat ancaman lawan dari satu sisi saja. Mereka melihat ada ancaman skakmat, lalu mereka membuat langkah pencegahannya, tetapi tidak melihat ancaman lanjutan yang dapat dilakukan lawan pada langkah berikutnya. Padahal dari langkah pencegahan dengan pion G3 tadi, telah menciptakan kelemahan pada petak F3 dan H3. Dan setelah kuda G5, putih akan kehilangan kudanya. Jadi banyak sekali pemain yang tidak memperhatikan bahwa ancaman dari lawan dapat muncul lebih dari satu. Tips yang ke-8, pertimbangkan untuk memainkan pion F4 atau F5 ketika telah rokade pendek. Ini adalah pola serangan yang sering direncanakan putih. Ketika raja kita rokade ke sayap raja atau rokade pendek, kita dapat memajukan pion ke F4 untuk putih atau F5 untuk hitam. Majunya pion ke F5 ini akan sangat bermanfaat untuk menghalangi ancaman menteri putih yang bersama gajahnya mengarah pada petak lemah H7. Kuda F6 hitam masih menjaga petak H7. Namun putih bisa saja merusak pertahanan hitam dengan kuda ke E5, mengajak pertukaran kuda D7, sehingga kuda di F6 yang diserang gajah tidak bisa di-cover lagi oleh kuda yang satunya, sehingga petak H7 menjadi tidak terjaga lagi. Hitam dapat melakukan pencegahan terhadap ide putih tersebut dengan memajukan kuda ke E4, gajah ditukar, dan jika putih mengajak pertukaran kuda dengan kuda D2, hitam bisa memajukan pion F5. Sehingga hitam dapat sepenuhnya mengontrol petak E4 ini dan menghalangi diagonal dari ancaman menteri putih menuju petak H7. Walaupun pion F5 sudah dimajukan, pertahanan raja hitam masih cukup solid dan tidak menciptakan kelemahan pada petak-petak di depan pion-pionnya. Berbeda jika yang dimajukan adalah pion G6, maka akan menciptakan kelemahan di F6 dan H6. Maka dari itu memajukan pion ke F5 untuk hitam atau F4 untuk putih merupakan salah satu cara bertahan yang solid pada bentuk bangunan seperti ini. Selain itu, kita jadi mempunyai jalan untuk dapat melakukan manuver menteri ke sayap raja, ataupun melakukan rook lift dengan membawa benteng kita ke depan, dan juga membuka jalan bagi raja kita jika raja kita membutuhkan jalan untuk kabur. Tips yang ke-9, pion lawan adalah perisai bagi raja kita. Memang agak aneh ketika kita baru mendengarnya, tetapi lihatlah contoh ini. Hitam telah membangun serangan di sayap menteri. Hitam memakan pion A2. Langkah lanjutan yang mungkin ada di pikiran kita adalah kuda makan A2. Itu bukanlah langkah yang buruk, namun sebaiknya jangan memakan pion tersebut. Pindahkan saja raja ke A1. Walaupun agak terlihat aneh dengan membiarkan pion lawan dan tidak memakannya, namun maksud dan tujuannya adalah jika hitam terus mendorong pionnya ke A3, mengancam pion B2, kita majukan saja pion ke B3. Sehingga kedua pion hitam ini akan menjadi penghalang bagi benteng hitam dalam menyerang karena tertutup pion-pionnya sendiri.
Misalkan saja tidak ada kedua pion hitam ini, Raja Putih akan menemukan masalah yang serius. Hitam bisa menempatkan menterinya di lajur A dan memberikan ancaman skakmat di lajur ini. Dengan adanya dua pion hitam yang menjadi perisai bagi Raja Putih ini, Putih dapat terus melanjutkan rencananya menyerang lewat sayap raja. Tips yang ke-10, tingkatkan kemampuan taktik kita. Jika kita sudah memiliki kemampuan taktik yang hebat, kita dapat menemukan titik-titik potensial di mana lawan kita akan melakukan ancaman dan memainkan langkah-langkah pencegahan untuk menggagalkan rencananya. Jadi kemampuan taktik tidak hanya dipakai dalam menyerang, namun juga dalam bertahan. Maka dari itu, tingkatkanlah kemampuan taktik kita dengan mencoba menyelesaikan banyak problem atau puzzle. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.